Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kuo kabangkinang taruh kasalo ayetiri, makan sesuo indak kanyang, makan sepiring indak habis. Itulah orang gaek. Makan tak sebanyak dulu deh. Dari kuok ke bangkinang, singgah kalapau minum kopi, nasi ke disuok samba hilang, piringnya saja ditangisi. Lai tadanga de ibu-ibu ambo membaca salam ke belakang, tapi ndak sadonya menjawab. Ambo pantune celeri, ampe angke jo Tanjung Alam, hari Sabtu ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cerai. Amin. Ambo ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, jalan Basimpang ke Biaro, bapak-bapak, ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam. Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Ittihad Kecamatan Kuok beserta seluruh seksi dakwah, seksi bangunan, seksi kemasyarakatan, yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan sarantiang. Semoga selalu sehat walafiat. Yang kita muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kuok, bapak-bapak, ibu-ibu Asyiyah, yang diambil nama Asyiyah Muhammadiyah itu dari nama istri Fir'aun. Jadi di rumah tangga bisa terjadi dua kondisi yang berbeda dengan takdir Allah. Fir'aun itu raja kafir yang kejam, membunuh anak laki-laki entah seberapa banyaknya, tapi dia mempunyai istri yang taat, sehingga dibikinkan oleh Allah rumah di dalam surga. Itulah dia Ibu Asyiyah. Dia tidak mau dipaksa bertuhan kepada Fir'aun. Dafir itu bukan Tuhan, tapi manusia. Saya tidak akan mau menyembah kepada Anda, tapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya akan jadi istri yang patuh. Kalau Dafir mama soambojo menyembah manusia, mengatakan dirinya Tuhan, itu suami embo sendiri. Hari kini embo minta cerai kecil ini. Mandanga ka cerai itu Pak, ndak lutui Fir'aun senemeretik dojo janggui-jangguinya. Manga sampai ke sinan nadia, ndak sampai ke sinan nadia abang.
Jadi rajo barana kaibatnya Pak, kalau lah takui di bini itu alamat kacainya. Jadi bapak-bapak jangan takut kepada istri. Ya kan? Kita saling mengayomi, saling menyegani, saling mengingatkan. Bukan takut. Ibu-ibu itu sebagai mitra. Ketika kita bersanding menikah, dipantuni de orang tukangan dua. Anak daro jo marapulai bak talam jo tudang saji bak kapuran jo sauknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo kaduonyo. Cie bulan cie matahari samo bacayo kaduonyo. Sebelah kamai ibu dua-dua, sebelah kanan sebelah kiri. Kutiko basandiang jo abang dulu sebelah kamar dua-dua. Ndak tekana selai. Sebelah kamar bu. Sebelah kida. Ba'a mangkoba itu ibu-ibu itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kida. Itu bantuannya bengkok. Jadi induk-induk kok tidak bisa dikasari Pak. Nyobengkok kalau dipaso melurihan patah. Kalau dipadiase nyobengkok taruh. Tandonyo baso bengkok. Mudah maujinya Pak. Sebanyak-banyak piti dapat gian sila kenyo itu sadonyo. Bengkoknya ke dalam. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang tinggal di Kuok semuanya wanita-wanita salehah. Amin. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh adat, nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuh lah bumi di rumpunnya digampo indak taboke kan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babawah labe makanan anak kemanakan. Terus kepada tokoh ulama, alim ulama. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi dua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Agar ulama itu tidak termasuk jenis makhluk langka, maka bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, sebagian anak kita motivasilah dia untuk belajar di pesantren. Jangankan tamat SMP bapak-bapak, tamat sanawiyah saja itu sulit jadi ulama. Dia tidak mengkaji kitab. Nah, ulama itu kalau habis ini berbahaya dari bupati mati. Sia bupati gubernur nan mati Pak, hari 7 bisa ganti. Tapi kalau ulama tidak, maka ulama adalah jenis makhluk yang harus dilindungi. Caranya bagaimana? Ya sambung menyambung kita jadi ulama ini. Mudah-mudahan di Kuok, di Kabupaten Kampar tidak habis ulama ini. Amin. Ya. Kemudian yang kami muliakan ibu-ibu, bundo kanduang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, Sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awi tampai minta air, idui tampai bania, mati tampai banazar, tahu dipaneh kamalatui, arif dirantiang kaman cucua,
jaleh jodahan kamaimpo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu-ibu batana, puntuang dielo disuruti, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi kambang bunga limau. Sagantang bare di tanah, kanyanglah orang sakamparnya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo jeraso gulai, 5 musim teraso jalan. Acu itu na istri apa-apa, mangko janyo ditinggal-tinggalkan. Aduh lo orang gini pak, ditanya yo babini yo pak jelek, yo menjalankan sunnah Nabi. Kan? Bacalah sejarah Nabi itu kembali. Apakah Nabi itu beristri sebelum Ibu Khadijah meninggal? Tidak. Jadi ketika Ibu Khadijah masih hidup, Nabi tidak ada menambah istri. Jadi kok ke babini salah jadi kecil lo meniru sunnah Nabi. Itu membuik-buik kan? Jangan. Kaum muslimin, ada orang bertanya lagi, kenapa yang lebih tua dicari oleh Nabi Muhammad itu 15 tahun lebih tua dari beliau? Nabi itu bapak-bapak tentu luar biasa bagaimana jalan pikirannya dengan kita, ya kan? Karena Nabi sudah melihat Ibu Khadijah itu wanita bijaksana. Ketika Nabi pertama menerima wahyu, beliau takut, Pak. Mukanya pucat, dia lari pulang. Tiba di rumah, apa katanya? Zamiluni Khadijah, tolong selimuti saya. Ibu Khadijah hendak tanya-tanya, Pak. Diselimuti aja. Beko sudah tentram hati Nabi itu kembali, sudah keluar keringat, hanya buat kopi setengah. Dengan minumlah dulu, ya junjunganku. Lalape hangah Nabi itu, baru Ibu Khadijah bertanya. Kalau Khadijah dibangkinang, suaminya pulang tak kajuik mode itu minta selimut, lagai minta selimut je. Berselimut je lah seorang. Sudahnya luko dia gelo cukup. Tu tambah apa dia? Ya suamiku, ya junjunganku, apa gerangan yang terjadi? Engkau cemas dan pucat dan dingin, kedinginan pula. Tadi di Gua Hira datang malaikat Jibril menyuruh saya membaca nama Tuhan. Saya tidak bisa. Dengan kedatangan malaikat Jibril ini, maka saya menjadi cemas. Apa yang akan terjadi? Ada paman Ibu Khadijah ini, Pak, yang masih hidup, namanya Waraqah bin Naufal. Pai kita ke rumah paman kita tanya wekos. Ada mana Nabi ke sana? Diceritakan, Waraqah itu tersenyum, Muhammad, engkau sudah resmi dilantik oleh Allah menjadi rasul. Tapi siap-siaplah engkau, selama ini engkau dipuji, setelah engkau menyampaikan tauhid nanti akan mengubah keburukan-keburukan orang yang telah mendarah mendaging, dari sayang akan berubah jadi benci. Engkau siapkan diri Muhammad. Kalaulah saya muda masih hidup, kamu akan saya bantu. Tetapi saya sudah tua. Aja itu Ibu Khadijah tu Bu, itu nan ke Ibu tiru. Lain kadang ada Ibu tu. Ya.
Pandai awak menyenangkan hati suami ke. Jadi Nabi itu memilih bini indah rancaknya dapat budinya. Nah, kalau Muhammad nang kini bodinya. Itu beda. Muhammad Rasulullah itu budi. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, mudah-mudahan ibu-ibu Asia, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu BKMT, organisasi wanita yang dari kepolisian namanya Bayangkari, dari pegawai negeri yang masih aktif PKK dan Dharma Wanita, dan kemudian ada lagi perempuan menjadi kepala julo-julo. Kalau ada baranti lah julo-julo. Baru itu julo-julo membuat utang. Anggota lima walega, awak dapat menerima nomor tamu. Berutang tak? Iyo berutang kampe wale orang. Jadi kalau kita ingin nabung, nabung saja sendiri di rumah. Dapat ameh semiang ungguan. Iya kan? Baiklah sakramnya di sebuahan. Tidak usah julo-julo. Kok mati beko? Sudah menerima julo tu mati. Utang tak bayalah. Ampe balai orang nangka menuntut nanti. Lain terangah dulu tu. Iya kan? Ya kadang-kadang sambil wirid pengajian mak, abang kau paling menerima julo. Tak usah pakai julo-julo, mana buang salah seorang. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, apa persiapan kita dalam pengajian Tarhib Ramadan ini? Kaum muslimin, mungkin kita karena sudah berulang kali mendengar kajian itu, puasa itu bapak-bapak dan ibu-ibu kan pengendalian nafsu. Agar nafsu amarah berubah jadi nafsul mutmainnah. Nafsu amarah itu apa? Nafsu binatang buas. Hati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu telingo kancah dipange babanak kampu kaki. Ndak ke kepalonya banaknya bapak kampu kaki. Atau nafsu amarah. Gadang nak melendo, tajam nak memutih. Ya kan? Kalau dia mendapat kedudukan menzalimi orang lain. Kalau dia mendapat kaya, dia mau membantu orang lain. Bautang orang kayaknya. Tapi anak Cino mati tawanan, nyo pasalangan pitihnya 5, nyo minta bayarnya 6. Itu orang-orang zalim itu. Itu nafsunya nafsul amarah. Sudah berkali-kali bertahun-tahun setiap bulan Ramadan kita siyamur Ramadan. Coba tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya nafsu yang di tubuh saya ini menjadi nafsul mutmainnah? Ini bapak-bapak. Kalau ada bapak jadi dokter spesialis, apa minta uang jaminan ke mau operasi orang? Atau alun nafsul mutmainnah apa tu? Anda hendak nyobai orang tu nyo miskin, Allah akan mengganti piti apa tu secara lain. Jangan minta uang jaminan, bantu orang dulu tu. Lain terang ada pak non dokter tu. Dokter kau menurut ambo ndak ada non ahli dah pak. Sakit awak payah kayaknya. Nya tanya lo, sakit. Andaknya dokter tu kan tahu sekali sakit awak. Enggak. Atau beko ujung-ujungnya
banyak minum air putih aja. Alun nado dokter tu lewat lah minum air putih aja dulu mah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menjadikan nafsul kita nafsul mutmainnah, ada dosa besar 3 Pak. Yang dosa itu kalau kita lakukan sama dengan memakan bangkai orang mati. Ini akan kita jauhkan. Tidak saja di bulan Ramadan selama kita hidup, tapi Ramadan sangat penting. Kalau dosa yang 3 ini kita lakukan di bulan Ramadan, garam habis sambal ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabarehnya tak namuh. Amalan kita jadi sia-sia. Malah dosa yang kita dapatkan sama dengan makan bangkai. Apa itu? Pertama, berburuk sangka. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, memperbincangkan aib orang. Ini beratnya bukan dipikul, tetapi beratnya di hati. Iya kan? Ada orang bertemu dengan teman Pak, kemudian pertama bersalaman. Sudah itu saling tanya, turka yang masih lai sehat lai. Kalau mau tahu, ya kan? Tapi sudah sekian menit duduk, anak kecil nan seorang. Sebulan lalu awak payu barale lai tekana lai. Ya kan? Lawar anak si anak daru tu, anu sampai 3 bulan. Ya kan? Dahulu bajak dari Jawi rutoy. Ya kan? Mulainya cerita non positif, itulah mulai membuka aib orang. Tidak ada kaitannya aib orang itu dengan kita, tidak perlu diperbincangkan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Keuntungannya tidak ada bagi kita, malah kita mentransfer pahala untuknya. Tidak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi setiap yang berat melakukannya atau meninggalkannya, dilarang di Allah, barek meninggalnya. Disuruh di Allah, barek mengerajonya. Itu tidak seluruh orang diminta oleh Allah, hanya orang beriman. Ayat yang dibaca ndek cucu ambo tadi itu ayat menyuruh awak puasa. Pangkalnya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kalau puasa sekadar menahan minum makan tak, menahan menyalurkan nafsu biologis semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu banyak kita nan mampu, banyak kita nan sanggup, ya kan? Tapi yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi, berat kita meninggalkan. Banyak manusia yang tidak lulus di sana. Nah, makanya ayat itu dimulai pula dengan ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang telah beriman, jauhkanlah dirimu dari banyak prasangka-prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhann, ya kan? Kemudian kata Allah, inna, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu perbuatan dosa. Di sana kita tangkap bahwa ada prasangka itu yang tidak dosa, ada yang dosa. Yang dosa itu apa? Misalnya di kota Kuo ini ada toko kemalingan.
Maling itu sangat lihai, Pak. Dengan takdir Allah, dia berhasil menguras isi toko. Malah barang emas dalam lemari hilang semuanya. Tuan rumah tahu semuanya sudah terbuka. Barang-barang berharga telah hilang. Karena ada aksi maling, pagi besok masyarakat ada pula reaksi. Dah, Kak, Uniam, Ajo, ya kan? Uan, rumah si anu kemaliangan. Habis barangnya diambil orang maliang. Lai tatangkok maliangnya, enggak. Karena telah banyak yang berkomentar begitu, hati bolos orang. Ambo baratak nanti ambo ke si anu. Sabo inyo narunciang tanduk di kuok. Si anu lai ko ndak pajak tu. Kita tidak punya bukti. Barayih saja jangan panjang, basongkok saja jangan lawe. Indak bajajak, bak bakir, indak basuriah, bak sipasin, indak babaun, bak ambacang. Kalau kita lihat bapak-bapak di dalam surat An-Nur ayat 12. Kalau ada orang melakukan dosa-dosa besar, buruk sangka, kabazina, LGBT, awak nampak orang kau kemelakuan, harus ada saksi yang bebas. Laula bi arba'ati syuhada. Kalau orang kabazina kita tangkap, Pak, dicari kawan barampek lah untuk menangkap. Kawan kau lama lo suhunya lah sudah. Jadi Islam sangat menjaga nama baik orang, tak boleh sembarang tuduh. Allah tahu dia sudah berzina, tapi kalau tidak ada saksi 4, itu pengaduan kita itu adalah berita bohong. Apa begitu? Begitu juga menuduh orang maling. Tidak boleh sembarangan. Kemudian buruk sangka yang tidak dosa apa? Saya, ibu saya, itu kami panggil beliau tu biai. Kampung kami di Baso, Kabupaten Agam Timur, Lawawateh, Jawa Kumbuat. Jadi ambo sabalun biaya ko meninggal, Pak, karena ambo masih karajo ketika itu mengaji keluar tu malam minggu misalnya. Itu ada jadwal wirid ambo di Labuh Basilang Payakumbuh, ada di Parak Batuang Payakumbuh, ada di Masjid Raya Bukit Tinggi, ada di Masjid Muhammadiyah Mandiangin. Itu malam minggu bisa apa itu? Ambo capek pulang pagi. Pulang ambo ke Baso ni. Tiba di laman karena rumah lamo kau nak ada bel, Pak. Mama awak maja dulu kalau awak naik rumah dun sana. Bel tak ada rumah tu. Batuak dulu. Walaupun awak tak sedang batuak, jangan nyelonong saya masuk ke rumah di sana. Entah nyoba kan duit kerja lakinya, awak masuk saya. Tapi kalau batu awak nyolah tahu. Nyo lari capek, nyo pakai selendang, nyo pakai kodek, nyo pakai baju. Iya kan? Kebetulan di rumah tu ndak ada tu sana bonam perusi. Nyo dibawa dek lakinya merantau ke Bengkulu. Jadi dia saya ada lagi. Wah, icet dia ikut. Yuk, naiklah. Jadi dia itu ndak pernah orang sabali babuya kamu inyo waang. Habis kiramat ambo dek buya itu dia. Amakanlah. Tapi saya perhatikan, Pak, kutiko beliau menyanduk gulai itu. Beliau ambil je sendok ketek,
dipindahan ke tapak tangan sebelum di hidangan. Kira-kira nanya coba tu garam. Ambo tanya kepada lain, lah saja umur bara biye pandai menggulai ko. Sajak sekolah rakyat lah, pandai dia menggulai. Sajak sekolah rakyat lah gaib beliau alun picayo jo gulainya. Betul-betulnya. Atau buruk sangko. Tapi untuk memperbaiki kinerja kita masa datang, itu nanti berdosa. Ya kan? Kemudian apa sudah makan kapai salat zuhur, bayi apa kacamin nampak gigi balado. Itunya gunda. Tu buruk sangko. Ibu-ibu kapai barale kagak gak setengah jam di kaco. Itu. Apa ku ada rambut nang keluar dari jilbab. Tawaka aurat. Itu buruk sangko namanya. Untuk perbaikan masa datang. Anak-anakku yang mengoperasikan komputer laptop, setelah diketik begitu rupa tulisan-tulisan itu, kemudian sebelum di print kita periksa, ada enggak hurufnya yang double, ada enggak hurufnya yang kurang. Itu berprasangka kepada pekerjaan kita. Itu malah memperbaiki pekerjaan kualitasnya. Di buruk sangko kau orang tak boleh diam salah. Kok apa-apa nanti jadi di orang tu. Kalau ada pula kita yang jadi korban itu, tak usah dilawan orang tu, Pak. Nyo sepanjang munculnya tu nyo lapannya nyo berhenti. Sepanjang munculnya tu. Jadi kalau ini di dalam bulan Ramadan masih jalan, dosa yang seperti itu, kaum muslimin, maka rusaklah puasa kita. Sedangkan puasa itu pengendalian di diri. Kalau dapat bulan puasa itu serupa labah, Pak. Dan serupa langau hijau. Pak, oh Pak, Bapak lagi tahu labah? Lagi. Labah itu serupa langaunya, Pak. Mana rancak je langau hijau? Kalau dari fisik rancak langau hijau. Langau hijau fisiknya serupa kumbang jati. Kanyangnya datar. Iya kan? Tapi kalau labah kulit pirang mata tabu dua kaki panjang sebelah. Iya kan? Tapi langau hijau kalau enggoknya dibangkai, asuratunya enggok lo kalau teh. Jadi di mango penyakit tinggal. Jangan ditiru labah kok. Kalau yo ke puasa Ramadan. Langau hijau. Kalau labah, bapak-bapak, apa ceritanya? Itu ada suratnya dalam Quran, surat An-Nahlu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Mengilhamkan Allah kepada lebah. Bueklah sarang-sarang di pohon kayu nan bagatah. Kalau labah di si junjung jadi Dharma Seraya, tusuko enggok di Batang Lansih. Kalau labah nan tinggal di Pulau Mentawai, tu enggok di Batang Cubada. Kalau labah nan tinggal di Limau Manih Padang, di Tampai Ambo, enggok di Batang Manggih. Atau pakai gatah. Kemudian dia hirup sari-sari pati manggis tadi, lansik tadi, cubada tadi. Iya kan? Kemudian terciptalah madu. Salamo nyoba tandu di Batang Cubada, di Batang Manggih, itu 3,5 bulan. Lebah tu dibuat nyo sarang pak nyo suruh di Allah. Lah panua sarang tu dek manisan, tindak tertunggang. Padahal pintu-pintu sarang itu madok ke bawah. Ya enggak ada kuliah di teknik sipil tu. Ya kan?
tapi dapat petunjuk dari Allah bah membuat sarang supaya madu jangan terserak. Iya kan? 3 bulan setengah dia tabang lagi. Salamu labah hinggok di batang cubada tu pak. Cubada apa aman de orang Maliang. Sebab itu ndak tahu de orang Maliang menakik yo pantak de labah ko beko. Jadi labah tu dimaingo memelihara lingkungan. Indak membuat namanya huru hara. Apa konyo katabang tu pak ni betul. Oh, boleh tu. Katanya tu, bang. Kami kepindah le anak kami lah pandai tabang. Ketika kami keinggok ke cubada abang manu kami nak melapor ke Pak RT. Karena bini kami lah tersasak batalu. Kini anak kami lah pandai tabang, kami pindah ke tempat lain lagi. Salamu kami enggok bang, cubada abang aman. Tak tahu orang Maliang mendaki. Rantiang nan kami enggok tak pernah kami patah. Dahan nan kami enggok tak pernah kami usir. Ba'a kami enggok dulu, cuy tujuh kami tinggal. Bang, kalau abang berkenan di sarang kami itu masih ada madu gak 2 botol limun. Ambillah dia abang untuk ubek ijek labah. Itu bukan manusia yang mengatakan manisan lebah itu obat Pak Allah. Min butuniha syarabun alwanuhu syifa'un linnas. Dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya bermacam-macam. Kalau lebah nanti tempat mau tinggal tu Pak, silam banyak nanggi. Maka madunya serupa ya saka coklat. Kalau ambo pai mengaji kadar mas raya kasih junjung, nyogi ada orang manis labah. Itu madunya kuning, nanyo konsumsi lanse. Muju labah ko nanyo konsumsi ndak batu baru. Kalau ndak tulah hitam madunya tu. Jadi nanyo makan baik, nanyo keluarkan baik. Ya. Yeah. Jadi kita orang Islam tirulah lebah. Kalau di bulan Ramadan kita memakan yang haram, itu berarti kita tidak mengendalikan nafsu. Ada enggak orang tertangkap di bulan Ramadan di KPK? Ada enggak? Ada. Haji lah. Ayo haji kalau dia lah. Jadi nafsunya tidak terkendali. Jadi lebah, apa kata Nabi? Al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Yang dimakannya yang baik, yang dikeluarkannya yang baik. Itu ada kerajo labah pernah nengok cerita. Dia kan nengok ke sari-sari bungo. Bungo ko sama jawab. Ada bungo jantan, ada bungo betina. Kalau awak kan bisa berjalan, misalnya karena hati awak kena gadis di salo, bisa diturui ke sini, dilamar untuk bini awak. Kalau bungo bah caranya tumbuh ada rantau berangin cik, tumbuh ada no bengkuang. Bah keceknya kepai. Tapi ada lebah. Ketika labah enggok di bungo jantan, lakiklah saripati nan jantan tu di jarinya. Labah ko tabang, enggok lanya di bungo batino. Saat itulah terjadi pembuahan. Kecik bungo tadi, terima kasih lebah, engkau telah menjadi P3N kami. Artinya apa? Lebah itu menghubungkan silaturahim, bukan memutuskan. Kalau orang mukmin seperti lebah kata Allah, jangan buruk sangka kepada orang, karena buruk sangka akan memutuskan silaturahim. Orang yang disangka itu pasti tidak senang hatinya kepada kita.
Banyak dampaknya Pak. Terakhir Pak, labah tu punya biso. Tapi ada terangan ada Pak di pasar Yetirih, di pasar Kuok, orang menggalih di pentak labah ni dah. Pada orang mengalih, pada orang mengicu Pak. Ya campur bare solok, ya bare dolok. Ya kan? Barang nan palsu nya kecean as, nyolah baruntuang nya kecek yo pokok alun lah. Ya kan? Tu orang ngicu. Kok nyo pantak ini labah kan labah tu. Tapi labah ndak mu hendak kerajoinyo. Tapi kalau dia diganggu, leka namu apa jenderal bintang P. Apa pakai seragam tentara tu sadonya jo pakai apa sandang senjata rambo nembunyinya tertatat payah Pak ke tempat labah hinggo apa bau tangkai sapu je Pak itu na dak tentu jenderal Pak musuh hendaknya cari sangketo hendaknya adang basuh pantang nyilakkan diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, iko na labah saja ketek bapantang babaliak suri. Ada kolam sinan di tempat sarang labah tu, mampu apa ke kolam tu menyilam ke lemai, nyonian apa deteh. Para kalau dapat menyilam. Kalau lagi pakai oksigen, lagi gak lama tu. Tapi kalau napas biasa saya, para kalau menyilam. Tidak akan mencogok kateh nyok pantak di labah. Jadi orang mukmin serupa labah, jangan mencari gara-gara. Kalau kita diganggu orang sabar. Tapi kalau labah kelebihan mana dari lutut nak ke bau, dari bau nak ke kepala, itu bisa dikaluan biso awak leh. Baik bapantun leh. Lama lontong orang pitalah dibuat orang malam mari lah lama ambo dek mengalah kini membalih hanya lain. Tapi kata Rasulullah yang paling baik itu sabar. Jadi kalau kita tiru labah awak Pak, awak ndak kaburuk sangko. Yang kedua, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nan cari itu kesalahan awak Pak. Kalau awak sibuk mencari kesalahan orang lain, awak lupa juga kesalahan diri. Tapi kalau kita nafikan kesalahan orang, maka kita akan bisa mengevaluasi diri kita. Masih banyak yang salah dalam diri ini. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu Pak, menurut Al-Quran, beliau keluar dari surga karena diganggu oleh syaitan. Fa'azallahu masyaitan. Bu, oh bu, boleh ambo bertanya cik. Mana ndak ulu sitiawa taganggu je Nabi Adam de iblis. Ibu Jawa dengan jujur jambaduto. Nama nanda ulu melanggar perintah Allah. Siti Hawa itu mangko namanya hawa nafsu. Ndak ada Adam nafsu. Coba riso dalam Quran ada Adam nafsu. Ndak ada. Yang ada hawa nafsu. Tapi keduanya apa? Keluar juga dari surga. Apa? Nabi Adam ko de ibu ke bini lah Pak. Bini ko sudah talangga larangan Allah tu, nyo menangis je. Jadi padusi ko Pak senjatonyo tangis. Nah, jadi ayam mato padusi ko ampe macamnya. Pertama ayam mato karena sadih. Yo tu. Nan kedua ayam mato dek galaknya talampau asik. Galak talampau asik kalau aja ayam mato Pak. Nan ketiga para jamaah ayam mato menahan sakit. Ketika Abu Bakar disengat oleh kala di dalam gua sur, dia hibah kasihan kepada Nabi,
nyo tahan sesaki ndak nyo jagoan Nabi. Tapi dek ndak tahan sakit maniti ayam matonyo ke pipi Nabi. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo ndak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Ba tu nyo gigi ambo dikalo Rasulullah. Bang kau ndak dijagoan ambo ibu je engkau Rasulullah. Nyo tahan sesaki digigit kalau kok jawab diampen selene. Atau Abu Bakar tu cintonya ke Rasulullah. Murah saja Nabi ubeknya Pak. Ya kan? Ubeknya nyo baca nama Allah bismillahirrahmanirrahim nyo itu nampu jari. Nyo itu ke langit-langit. Ya kan? Baca bismillah kali nyo tempean kanan digigit kalau tu. Nyo cabui biso tu keluar. Ya kan? Pucuk kawa, pucuk kepelo masuk nan tawa kedua nan biso. Itu nak doa Nabi itu dah tuan bos, saya menambah mah. Beko jadi masalah lo beko. Sehat kaki Abu Bakar. Atau Rasulullah. Ya kan? Jadi Nabi Adam de ibu jo bini menangi kok. Dimakan lo lah, dilanggar lo perintah Allah. Tapi deknya Nabi nyo ragu Pak, ragunya. Baru sakare masuk muncuang, sabateh kunyah jokenyo, sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu baru menulak, dimutahkan rasa tak mungkin, tak sandik saja di rakuangan, jadilah jakun sampai kini. Reseklah si koba. Ya do jakun. Atau buah kuldi nanti gantung. Kalau apa lulu lo dulu haid lo pak. Jadi Siti Hawa dulu yang terganggu oleh iblis, yang terganggu oleh setan, ya kan? Namun bapak-bapak, ibu-ibu, ketika beliau sudah turun dipisahkan oleh Allah. Kata ahli tafsir, Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Bacari-carianlah beliau. Ada yang mengatakan 200 tahun mangko bertamu. Ada yang mengatakan 100 tahun. Ambonan kagum je Nabi Adam ko Pak. 100 tahun ndak bertamu je bini, andak babininya cik le. Adam nang kini sehat je ini baru. Ikan? Ndak kariang ya radiatornya dah. Hanya tukar lo yo to baru je le. Ya kan? Ketika beliau bertemu di Jabal Rahmah, beliau berdoa. Coba kita simak doanya ini diabadikan dalam Quran. Tidak ada dia menyalahkan setan Pak. Saya digelincirkan setan, ya Allah ampunkan saya. Tidak begitu. Apa doa beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami. Kami diniaya setan, tak gitu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, kami akan jadi orang yang merugi. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, jadi sukalah menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang lain. Kalau dapat menantu nang bangsa, jangan dikatainya itu takdirnya bangsa itu. Kalau kayu darinya inyo dibantu, kadang-kadang dapat tuh. Banyak orang gini kalau kayu menantu sultan pelindih, kalau bangsa setan melindih. Nyo pisah anaknya je menantu. Ini dapat dosa besar. Jadi tirulah Nabi Adam. Jangan suka menyalahkan orang. Sukalah mengoreksi kesalahan diri. Ya. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da.
Jangan engkau beberkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Nyoba nama tak jadi Ustaz, iyo simpan rahasia orang tu. Siapa menutui aib orang di dunia ko, nyotutui aibnya di Allah di akhirat. Siapa yang suka membuka aib orang, aibnya akan dibuka oleh Allah sehabis-habisnya di akhirat. Tidak akan ditutup. Bu, Pak, tapi kalau Allah menceritakan Fir'aun, menceritakan Abu Lahab, ya kan, itu bukan gunjing, bukan gibah, supaya itu jangan kita tiru. Ada juga kisah-kisah yang lain, itu tidak gunjing, ya kan? Contohnya apa? Ada di dalam Al-Quran, sepanjang pengetahuan saya, Pak, karena saya tidak sarjana, Pak. Jadi jangan Pak ulang dia menyabui kekorondus. Ambo lapeh pesantren saya 7 tahun, tidak usah buang. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam. Sulit sebenarnya ambo ke berceramah. Tidak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbingnya. Bidek kareh yati orang maundang ke paso jambo pai. Jadi DRS ko apa? Dakwah raun sabali. Agak saya dapat lari kami berangkat Pak Musirudin. Kama dulu para jamaah ke kampar kiri. Namo nyodomo, rupanya orang Sinan itu dari Jepang gitu. Domo itu kan penghormatan tuh Pak. Domo, arigato gozaimasu masta. Bahasa Jepang. Di domo itu kami mengaji. Aku taruh ke Dharma Seraya. Ya kan? Aku taruh ke mana itu? Ke Sumatera Utara Pak. Madinah. Mandailing Natal. Aku taruh kemari. Sudah kau payah ke Pekumbuh. Dari Pekumbuh besok ke Kuantan Singingi. Muju bini lendak do ko ndak ebohnya. Kama udah ada apa bini udah sampai udah mengaji itu ndak pulang-pulang. Kawan nemu kuat yuk sawanta bini yang menelepon. Muju le ada saksi yang bo asal menelepon bininya imbo bininya tu Del. Iya Pak. Pak Bas lagi jambo tu. Ambo laporan itu. Tu tandonyo cinto Jawa. Kama painya monitor awak. Kalau lanyo padia Jawa Pak barangke lalu. Kan tempai laki-laki lain. Biasanya telepon Jawa itu tambah dalam cintonya. Ya kan, kau nyanyi sama menelepon panjang. Saya jam itu ke ini enggak. Tandanya sayangnya Pak tuh. Ya kan, untuk sonta menelepon tuh. Nyo monitor di mana suami yang bawa kini. Jadi kecilnya nyanyi. Lain kadang ada Pak tuh. Jadi ada di dalam Quran namanya Luqman. Sehingga ada surah Luqman. Luqman kok bijaksana orangnya Pak dan ahli hikmah. Kebanyakan orang kalau bapitaruh ke anaknya apa? Rajin-rajin dalam sekolah ya. Nanti dapat ijazah bisa jadi pegawai negeri. Luqman dah itu nyuingin ke anaknya Pak. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu nyuingin. Bacalah Quran Pak. Oh ya nak buah hati ambo, jangan engkau persekutukan Allah. Itu nanya tanamkan ke anaknya. Jika engkau mempersekutukan Allah, itu kezaliman yang besar. Sudah Tuhan, menyebut taruhan ke anaknya. Wabil walidaini ihsan. Sudah Tuhan, hidup di dunia ini ibarat kapal. Kalau pandai kita mengemudikan, dia akan sampai ke laut lepas dan selamat di pelabuhan. Kalau kita tidak pandai, dia akan karam. Tapi nyo nak buah orangnya Pak,
Induk samanya rajo. Rajo ko suko memburuk-buruk rajo lain, memperunyangan. Ya kan? Berpikir Luqman ko ba maja rajo ko supaya nyo sadar. Kalau suang sedikit enggak mungkin sama aja menapiak mata padang menantang matahari. Yo nduk sama awak. Tapi ada sifat rajo tu kalau muak meniru rancak. Atau nyo kalau kamakan pak, kalau juga sambal dari ini nyo, tu ndak pernah nyo makan nyo cium gitu. Lah masuk aroma tu kai doang nyo suuk sana sini. Di sambalnya tu tahan. Kok tertiru dah itu kan tak kadang lah biaya duit lah. Tapi itu namanya sampili karyang kajai balapi. Suatu kali sadar je pak. Katanya Luqman, iya pak. Kalau meninggal mo, tu menyumpah mulut je lidah mo kau kambo man iyo. Menyumpah pak. Bab itu kenapa dah mau memakan sambal? Jadi itulah man, kok mati dia boleh. Buat sambal yang paling lama mo, ambo makan lah itu. Abahannya pak, hati je lidah. Baiklah si Luqman ko kalau sedagiang nyobali hati je lidah. Nyokalio. Si Luqman ko mangalio dagiang pak, santiak. Orang sedang zikir terpengaruh. Kan ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun kaliyo si Luqman ko itu kecil orang zikir la ilaha illallah, la ilaha. Tagun-tagunnya zikir. Sia mengulai kambiang kucing harum banaj. Nyotana lo nasi dele sukuman ko kambang bungo limau. Di pagato antimun minum aye sepayang. Tapi panduah rajo ko makan man lama kaliwati jolidah ko yaman. Lain lama pak, lain. Apa catat di agenda apa ya supaya pak jangan lupa lama lidah joti. Catat ya rajo. Sudah tu nyo buto pak, rajo ko buto ketara dibalut lemak. Tapi dia masih seperti biasa, suko memperbincangkan naib rajo lain, memimpin pemerintahan santiana. Kelemahannya itu saja. Takana lori nyo balik kalio lidah jati ko nyimbo Luqman man ambali li man amboe li ko kesempatan maja pak ko macam indak nyo kalio le do pak nyo abui sejo sipade tu nyo dia garam apa ko kala buto ya kan anyo ketangahan maka lah pak baitu nyo makan di rajo ko mutah pak angkara joan dan yaman da angkaliyo le doang abui se manangih Luqman maafkan ambo ya pak ambo nak mangarajuan apa do ambo ipo ya pak lidah jawati nan paling elok pak lidah jawati nan paling buruk kalau elok lidah jawati santoso kampung jonagari kok lah rusak lidah jawati binaso kampung jonagari tagak rumah karena sandi rusak sandi rumah binaso elok kampung karena budi rusak budi kampung binaso pandai Luqman ko pepatah Minang apa rajo yang dipuji orang mengenai memimpin pemerintahan tapi apa suko memperbincangkan aib orang bu oh bu akhirnya raja itu sadar, berubah dia. Kalau kita terlanjur mengarajokan dosa nanti goto bausat. Iyo gadang dosonya itu. Iyo. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau suka mengkonsumsi daging saudaramu yang telah mati?
Ikan sebusuk Pak tidak muat makan, apalagi daging manusia. Jadi berburuk sangka, mencari kesalahan orang, memperbincangkan aib orang, dosanya besar sama dengan makan daging. Kalaulah terlanjur kita apa Ustaz? Itulah Allah Pak. Kece iblis ke Allah, demi kemuliaan engkau ya Allah, seluruh anak cucu Adam, dia Ustaz, dia Buya, dia Kiai, dia Bupati, dia Gubernur, akan saya gelincirkan dari jalan engkau. Apa kata Allah? Demi kebesaran saya, anak Adam hamba saya yang berdosa, sebanyak buih di lautan dosanya, kalau dia menangis minta ampun kepada saya, akan saya ampunkan. Jadi kalau lahado dewa talangga berkali-kali itu salamoko ayat kau ndak tabaco dewa ndak tahu bamang ko banyak awak ndak tahu ayat ko sabok sudah salat isya pai baru minum dah do baca Quran atung ko banyak ndak tahu awak ya kan alari-lagi nala satu lo judi online indo-inbu utang online apabila baca Quran. Ya kan? Nah, karena Ramadan sudah diambang pintu, kita ingat-ingat bahwa berpuasa adalah mengendalikan nafsu dari nafsu amarah menjadi nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr mungkin kerap kali imam membaca, orang yang sudah nafsunya mutmainnah akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan Allah kepadanya. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku kata Allah itu? Rasul, Nabi, sahabat yang dijamin masuk surga, orang-orang salih, orang mati syahid dikumpul awak itu. Lah tak kumpul awak itu wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Begitu Allah berjanji kepada orang yang telah berubah nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Itulah Bapak-bapak persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menempuh jalan yang benar. Ya. Dirikanlah malam Ramadan setelah siang kita puasa Ramadan. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang berlalu. Amin. Kalau ada nan salah tabaco dan Pak, itu sama to kesalahan ambo. Yang benar adalah wahyu Allah dan hadis Nabi. Salah dari ambo minta maaf ke Pak Ibu-ibu, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Lai dia maaf Bapak Ibu-ibu. Mari kita salat Isya berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.